Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Arif Gunawan, mahasiswa semester 2 jurusan S1 Sosiologi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik. Pada malam hari ini izinkanlah saya untuk memaparkan terkait pernyataan tokoh sosiologi Max Weber. Di dalam biografi Max Weber, Weber tidak terlalu aktif di dalam berpolitik dan tidak mengklaim telah menyelesaikan seluruh persoalan yang terkait di dalam perjalanan masyarakat. Karya pertama yang pernah dia ciptakan adalah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism di tahun 1906 yang secara tajam memperlihatkan perbedaan pandangan dengan Marx tentang masyarakat dan pertentangan kelas. Etika Protestan mempunyai afinitas pertalian dengan kapitalisme di Eropa Barat. Agama itu bersifat progresif dan membawa pada perubahan sosial. Hal di atas berbeda dengan Marx yang melihat bahwa ide-ide religius adalah produk dari ekonomi tertentu. Max Weber telah membuat tesis di mana tesisnya adalah tentang keterkaitan antara etika Protestan dengan munculnya kapitalisme di Eropa Barat. Muncul dan berkembangnya kapitalisme di Eropa Barat berlangsung secara bersamaan dengan perkembangan sekte Kalvinisme di dalam agama Protestan. Ajaran Kalvinisme mengharuskan umatnya untuk menjadikan dunia tempat yang makmur hanya bisa dicapai dengan kerja keras. Dengan bekerja keras, harapannya bahwa kemakmuran tersebut akan menuntun mereka ke arah surga. Ajaran Calvin mewajibkan hidup sederhana dan melarang segala bentuk kemewahan dan foya-foya. Keuntungan dari hasil usaha ditanamkan kembali ke dalam usaha mereka. Memahami tindakan sosial. Sosiologi adalah ilmu yang memahami tindakan sosial. Definisi ini kemudian menjadi acuan bagi dikembangkannya teori sosiologi tentang interaksi sosial. Weber tertarik pada cara orang berperilaku dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi masyarakat secara luas serta suatu struktur. Inti pendekatan sosiologis adalah dengan memahami tindakan sosial atau Verstehen. Hanya dengan memahami niat, ide, nilai, dan kepercayaan yang memotivasi itulah mereka, maka seseorang dapat sungguh-sungguh memahami sesuatu. Verstehen, menurut Weber, sosiologi adalah ilmu yang ingin memahami tindakan sosial dengan menginterpretasikan dan ingin menjelaskannya menurut sebabnya. Pemahaman dengan menginterpretasikan itu berhubungan dengan arti subjektif dari sebuah tindakan. Verstehen itu berkaitan dengan motif mengapa orang melakukan tindakan sesuatu. Weber adalah orang yang tidak menyetujui sama sekali dengan adanya pemisahan yang ketat antara metode positif dan tradisi ilmu budaya dari Droyson, Winleben, dan lain sebagainya. Penekanan pada metode pemahaman ini mendekatkan Weber dengan interaksionalisme simbolik dan aliran yang berkaitan dengannya. Paradigma dalam sosiologi. Paradigma adalah pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok-pokok dari persoalan di dalam ilmu pengetahuan. Dengan bertitik tolak dari suatu paradigma tertentu, si ilmuwan dapat merumuskan objek atau sasaran ilmunya, membuat pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya, dan menetapkan metode untuk memperoleh jawaban tersebut. Di dalam sosiologi, a multiple paradigma science Ritzel menjelaskan bahwa 3 paradigma yang mendasar di dalam sosiologi selama 1,5 abad. Di dalam teori-teori paradigma fakta sosial terdapat 4. Yang pertama adalah teori fungsional struktural, teori konflik, dan teori sistem serta teori sosiologi makro. Teori fungsional mempelajari dampak atau fungsi struktur dan peranata sosial di dalam hidup bermasyarakat yang teratur dan stabil, di mana prinsip-prinsip penerangan yang dipakai adalah adaptasi hidup bersama manusia dengan situasi lingkungannya. Teori konflik menerangkan kehidupan sosial dengan mengambil dampak struktur-struktur kekuasaan dan kepentingan kelompok sebagai masalah pokok. Pada dasarnya masyarakat bersifat goyah dengan adanya persaingan dan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Teori sistem, di mana di dalam teori sistem ini, struktural dan peranata sosial berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga perubahan satu bidang mengakibatkan perubahan di bidang lainnya. Di dalam sistem ini, sosial tergantung dari
persyaratan-persyaratan tertentu seperti keanggotaan, kemampuan mencapai tujuan, integritas, mekanisme, dan mengatasi krisis internal. Yang selanjutnya adalah teori sosiologi makro. Menurut keseluruhan hidup bermasyarakat, sebagai akibat suatu proses perkembangan yang berjalan sendiri, paradigma ini bertolak pada proses berpikir manusia di dalam merancang, mendefinisikan arti, aksi, dan interaksi sosial. Manusia bertindak sebagai pelaku yang bebas dan bertanggung jawab. Meski dipengaruhi oleh struktur dan peranata, akan tetapi manusia sendiri tetap pusat dan pangkalan tindakannya. Proses-proses aksi dan interaksi yang bersumber dari kemauan diri manusia menjadi pokok persoalan sosiologi. Tindakan sosial tidak pertama-tama menunjukkan pada struktur sosial, tetapi justru menunjukkan pada definisi bersama yang dimiliki oleh individu-individu sosial. Sekian dan terima kasih penjelasan terkait materi salah satu tokoh teori sosiologi klasik, Max Weber. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.